Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Halabi, mahasiswa UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, jurusan Bahasa dan Sastra Arab dengan NIM 1713628, ingin menjelaskan materi inna wa akhwatuha di dalam ilmu nahwu menurut kitab An-Nahwu At-Tatbik. Baik, sebelumnya saya ingin merumuskan masalah atau menyampaikan beberapa poin yang ingin dibahas, yaitu yang pertama, apa itu inna wa akhwatuha, kemudian macam-macam huruf dalam inna wa akhwatuha dan alamah inna wa akhwatuha, juga syarat-syarat menjadi inna wa akhwatuha. Baik, langsung saja. Apa itu inna wa akhwatuha? Inna wa akhwatuha yaitu merupakan huruf dan saudara-saudaranya, yaitu saudara-saudaranya ini ada 5 macam. Jika diikutsertakan dengan inna maka ada sittatu anwa'in atau ada 6 macam huruf. Yang pertama yaitu inna, yang kedua anna, yang ketiga ka'anna, yang keempat laita, yang kelima lakinna, dan yang terakhir la'alla. Inna wa akhwatuha tadi juga apa yang sudah saya sebutkan, huruf-huruf atau macam-macam dari inna wa akhwatuha mempunyai syarat atau alamah, yaitu dia menasobkan isma, menasobkan isim, dan merofakkan khobar. Yunsibul isma wa yarfa'ul khobar. Kunci dari inna wa akhwatuha biasanya terletak pada mubtada wal khobar. Sebagai contoh, Muhammadun jamilun. Muhammadun jamilun artinya Muhammad itu ganteng. Jika sudah kemasukan inna, maka harokat terakhir inna dan kedudukan terakhir dari kata mubtada isim atau Muhammad berubah menjadi fathah tain. Muhammadun jamilun, Muhammad itu jamil, maka kemasukan inna Muhammadan jamilun, kedudukan Muhammadan menjadi nasab dan kedudukan jamilun menjadi rofa. Sesungguhnya Muhammad itu jamilun. Maka perlu digarisbawahi, jika kemasukan inna maka dia akan menasobkan isim dan merofakkan khobar. Jika kita ambil contoh dalam Al-Quran, contohnya innallaha ghafurur rahim. Kita bisa lihat di sini sama-sama bahwa lafadz Allah harokat terakhirnya menjadi fathah. Jika tidak ada kata inna atau kita hapus kata inna ini, maka menjadi Allahu ghafurur rahim. Tetapi karena di sini ada inna, maka lafadz Allah menjadi nasab yang tadinya rofa, dan lafadz ghafurun menjadi khobar rofa dari yang artinya maha pengampun. Sebagai contoh lain yaitu at-thalibani mujtahidani.
at-talibani mujtahidani. I'rab dari at-talib kalimat ini, kalimat at-talibani mujtahidani ini yaitu mubtada wal khobar dengan toliban yang rofa dan mujtahidan khobar rofa juga. Jika kemasukan inna maka berubah dia menjadi nasab. Innat tolibina mujtahidani. Innat tolibina mujtahidani. Inna huruf dari inna wa akhwatuha. At-tolibina yaitu isim dan nasabnya dengan tanda ya dan nun karena ini jamak muzakkar salim ya. Mujtahidani menjadi rofa dan kedudukan mujtahidani ini yaitu khobar. Baik, selanjutnya macam-macam dari khobar inna wa akhwatuha. Menurut kitab Nahwu At-Tatbiq, anwa'u khobar inna wa akhwatuha terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama mufrad, yang kedua jumlah, yang ketiga syibhul jumlah. Baik, saya akan menerangkan sedikit dari 3 macam ini. Yang pertama saya akan menjelaskan mufrad. Apa itu mufrad di dalam khobar inna wa akhwatuha? Nah, mufrad yaitu adalah ma laisa minal jumlah wa syibhul jumlah. Jadi mufrad itu adalah kata yang bukan dari jumlah dan bukan dari syibhul jumlah. Contohnya innallaha ghafurur rahim. Kita bisa lihat di sini bahwa innallaha, Allah menjadi nasab dan ghafurur rahim menjadi sebuah khobar. Nah, kemudian yang kedua, apa itu jumlah dalam khobar inna wa akhwatuha? Jumlah adalah suatu kalimat dan di sini terbagi menjadi 2, ada ismiyah dan ada fi'liyah. Nah, ismiyah dan fi'liyah. Lalu apa khobar jumlah ismiyah? Khobar jumlah ismiyah contohnya di dalam Al-Qur'an, wa innaz zalimina ba'duhum awliya'u ba'din. Wa inna harfun nasih yufidu ta'kid yansibul isma wa yarfa'ul khobar. Az-zalimina isim dan kedudukannya nasab dengan tanda ya dan nun karena ini jamak mudzakkar salim. Lalu ba'duhum, nah ba'duhum ini mubtada'un marfu wa alamatu raf'ihi dhammah dan hum domir muttasil mabni fi mahalli jarrin mudhof ilaih. Auliya'u ba'din, auliya'u khobarul mubtada. Nah, auliya'u ini adalah khobar dari mubtada. Mubtadanya yang mana? Yaitu az-zalim. Mubtadanya ba'duhum az-zalimun az-zalimina ba'duhum dan khobarnya auliya'u ba'din. Kita bisa lihat bahwa khobar di dalam kalimat ini merupakan sebuah isim. Maka kalimat ini, ayat Al-Quran ini termasuk
dalam khobar jumlah ismiyah. Nah, kemudian khobar jumlah fi'liyah, contohnya wama kafaru Sulaimanu lakinna syayatina kafaru. Di sini kita bisa lihat bahwa ada huruf dari inna wa akhwatuha, yaitu lakinna. Maka setelah lakinna itu mubtada yang kedudukannya adalah nasob. Syayatina dengan tanda apa dia nasob? Dengan tanda ya dan nun. Syayatina. Nah, kemudian khobarnya kafaru. Kafaru ini fi'il, maka ia termasuk jumlah fi'liyah. Maka kalimat ini merupakan dari jumlah fi'liyah. Khobar inna wa akhwatuha. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian yang terakhir sibhul jumlah. Sibhul jumlah ini terbagi menjadi dua. Ada zorof dan ada jar majrur. Zorof kita contohkan dalam Al-Quran, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Jika kita lihat kalimat ini ada huruf zorof, yaitu zorof zaman ma'a. Nah, kata ma'a dari di sini yaitu zorof, maka ia menjadi khobar dari syibhul jumlah zorof. Kemudian yang terakhir jar majrur. Jar majrur contohnya innal mujrimina fi dolalin. Sesungguhnya orang-orang yang merugi di dalam kesesatan. Bukan rugi mujrimin itu, cuman orang-orang yang fi dolalin. Sesungguhnya innal mujrimina fi dolalin. Sesungguhnya orang-orang yang jahat itu di dalam kesesatan. Di sini kita bisa lihat ada jar majrur, yaitu kepada kalimat fi dolalin. Maka ini juga berstatus khobar dari mubtada, yaitu mujrimin. Sebagai contoh lain, innal kitaba fil fasli. Ada huruf jar, yaitu fi fil fasli, maka jar majrur. Disitulah kalimat yang termasuk dalam khobar syibhul jumlah jar majrur. Baik, terima kasih. Mohon maaf apabila ada yang salah kata, salah ucap. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih.